tadi ngomong harga diri. Ya iya Kak, Saya kamu tanya. paham nggak apa itu harga diri? Yesus ada harga diri nggak? Iya, kamu paham nggak kamu harga diri itu apa? Apa harga diri itu? Kehormatan. Sekarang saya tanya, apa itu kehormatan? Nah, Apa Yesus punya saya kira kehormatan? kamu paham apa yang saya maksud. Ternyata kamu nggak Ya, tahu apa apa itu harga diri? Apa harga diri? Prinsip-prinsip di dalam hidup itu apa saja? Coba jelaskan. Oke, ya. Apa? Kalau saya bilang, ya harga diri, nilai orang, nilai pribadi atau nilai jati diri kita itu, nilai hidup Oke, kita. di dalam Yesus ada berapa itu pribadi? yang disebut dengan Di dalam Yesus ada berapa pribadi? Yesus Ya, tidak dia punya itu jati dalam diri. diri. Kenapa? Karena dalam dirinya banyak Ya, gimana? pribadi. Kalian Kalau ini dia yang punya tidak ada jati pribadi, diri, kalian dia punya itu jati meminta diri, dukungan. dia baru dikatakan punya kehormatan. Kalau punya kehormatan Kalian itu, ialah pribadi. kalian di sini meminta dukungan, kalian itu tidak ada harga diri, kalian artinya kalian murah. Harga Yesus diri meminta dukungan murah. enggak? Yesus minta dukungan enggak? Ya di mana dia minta dukungan? Eli lama sabatani waktu mau mati itu dia minta dukungan dari siapa? Eli sama Baktan, kamu arti nggak tahu nggak arti itu? Eli sama Baktani. Kamu tahu nggak Eli arti? lama sabatani itu dia minta dukungan siapa? Itu bukan Kalau dia meminta punya jati diri kenapa dia minta bro. dukungan? Kalau meminta dukungan dia mengatakan, hei orang ikut aku, semua orang mengikut aku. Tidak. Dia Eli menyatakan lama sabatani itu artinya apa? Dia mengatakan, katakan ya, katakan tidak. Di Yesus begitu loh. Eli Tidak meminta lama dukungan. sabatani itu apa artinya? Jadi saya di sini melihat kalian itu harga diri kalian itu murah. Eli lama artinya sabat kalian tadi itu dia harga memanggil dirinya siapa? rendah. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus memanggil Tuhannya. Paham kamu? Yesus memanggil Enggak Tuhan. paham. Yesus minta tolong. ngomong sembarang aja Yesus sih. minta tolong. Yesus minta tolong. Eli lama sabat tadi Udah. tolong. Coba kamu belajar lagi lah. Kamu belajar lagi Lah, kau apa ini. artinya Eli lama sabatani itu artinya apa? Minta tolong. Nah itu ya kau. Itu bukan meminta dukungan bro. Bukan kayak seperti kampanye. Minta Kamu ini tolong nggak dia? tadi bro Handi kayak kampanye. Jadi harga diri kalian Tuhan, apa bisa? nggak ada. Apabila bisa, Harga diri biarkan cawan kalian ini ditentukan berlalu. dari penonton Artinya yang apa? Minta mendukung tolong kalian. Yesus minta tolong di kayu salib. Pada siapa? Ya dulu ditanya apa artinya Eli itu. Ya Apa dulu. artinya? Coba. Masa Tuhan minta tolong? Tuhan? Coba. Biar orang-orang pada dengar. Yesus itu minta tolong waktu disalib. Eli lama sabatani itu apa artinya? Kalau bukan minta tolong. Minta tolong dia sama Tuhan. Yesus, detik-detik dia mau mati minta tolong. Tolong. Katanya. Coba. Aduh. Ya aduh skatmat di sini, skatmat kau ya di sini. Enggak. Eloi. Ya, di situ ya. Eloi lama sabaktani yang artinya Allahku. Mengapa Tuhanku. Tuhanku. Tuh. Ya. Coba. Kenapa Tolong. itu artinya El itu Apa yang dia katakan? El itu Elohim. Itulah El. Elohim Allah Tuhan. Ya, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan? Itu artinya. Kenapa? Di mana Yesus yang memikul dosa manusia. Saya kan menjelaskan dalil itu kan. Iya. Jelaskan. Iya, saya menjelaskan. Benar. Iya. Jadi di ayat itu dia menjelaskan di mana Yesus yang memikul dosa manusia, di mana Allah yang maha suci, yang maha agung itu tidak tercemar oleh dosa, maka dia ada terpisah ada terpisahnya di mana Yesus yang memikul dosa manusia itu memikul dosa manusia. Kamu nggak malu apa di bawah ini 4.000 yang nonton kita, malu nggak kamu?
Coba hati kecil Ya, kamu. malunya, Dengan oke, jawaban oke. itu malu nggak? Malunya di mana? Malunya di mana? Mengapa engkau Malunya di mana? meninggalkan Letaknya di aku? mana? Yang meninggalkan itu siapa? Yang meninggalkan itu? Iya, Allah Bapa. Siapa yang meninggalkan Yesus? Allah Bapa. Ditinggalkan Yesus. Yang ditinggalkan itu adalah Tuhan meninggalkan Tuhan, Pak Pendeta. Tuhan meninggalkan Tuhan. Udah, yang lain aja lah gantian lah, Bang Andi. Bang Andi aja ya. Dengar dulu. Saya menjelaskan ayat ini. Nah, kamu bebal, kamu bukan level saya kamu. Dari tadi Anda bernarasi nggak ada dalil-dalil sama sekali. Gimana bilang nggak ada level? Kamu aja nggak paham dalil itu. Ngajari sedikit Banyak ini anak ini. Siado ini Banyak. Ya. Masukin Oke. dulu sedikit. Oke, silakan Zuma. Siapapun di sini yang merasa mempelajari Alkitab, yang memiliki pengetahuan, silakan. Si Zuma pun silakan. Wis, mantap sekali lah saudara kita ini. Iya, silakan. Saya ingin bertanya satu hal yang sangat sederhana sih sebenarnya ya. Saya mau belajar sama Anda. Oh, mau belajar. Saya cuma silakan. saya hanya ingin mengatakan bahwa darah Yesus itu haram kemudian untuk diteteskan. Itu nggak boleh. Menurut firman Tuhan. Nggak boleh. 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu menumpahkan darah Yesus. Jadi menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci. Menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kemudian hal yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai simbol keselamatan oleh orang Kristen? Kenapa dan mengapa? Jawab. Oke. Saya rasa itu poin hukum yang ke-6 yang Anda maksud. Ya. Poin hukum yang ke-6, ya, jangan membunuh. Itu di dalam Keluaran 20. Nah, Anda mengatakan bahwa darah Yesus itu haram. Nah, sedangkan Yesus dibunuh. Nah, jawabannya itu ada di Yohanes 3 nomor 16. Ya. Nggak ada tentang pembunuhan di situ, nggak ada. Yohanes 3 itu bukan masalah pembunuhan. Yohanes 3 itu kemudian justru mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Jangan kau membunuh." Percaya ucapan Yesus, Anda akan selamat. Apa itu jangan membunuh? Nah, Kristen justru keselamatan diperoleh dengan cara membunuh Yesus itu. Ini yang pertanyaan saya, jangan dibolak-balik ke sana kemari. Oke? Poin Yohanes 3 nomor 16 yang itu. saya- Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Dia menganugerahkan kemudian hambanya yang suci. Agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Yesus menjawab, "Jangan kamu membunuh." Boleh nggak membunuh Yesus? Oke. Boleh nggak? Boleh nggak membunuh Yesus? Dia yang menyerahkan nyawanya. Boleh tidak membunuh Yesus? Ya, kalau dia menyerahkan, ya mereka bisa membunuh. Boleh tidak? Itu kan keterangan penulis menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, menurut Yesus boleh nggak membunuh Yesus? Ya, menurut dia ya bisa karena dia yang berkehendak. Mana dalilnya pengakuan Yesus? Kalau Anda membaca Yohanes 8 nomor 40, Yesus justru bersumpah dan kemudian mengingkari, bahkan mengutuk orang-orang yang ingin membunuhnya dengan mengatakan pengikut setan. Di mana dalilnya? Iblislah yang menjadi bapakmu.
Iya, di mana dalilnya itu? Yohanes 8. Membunuh itu di mana dalilnya adalah iblis? Yohanes 8:44. Oke, Yohanes 8. Oke, Yohanes 8. Yes. 44. Anda baca. Anda baca. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia Ya, adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ini semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, Sebab ia adalah pendusta. ya. Dan bapa Sekarang segala- pertanyaannya, Yesus mengatakan bahwa iblis itu adalah yang membunuh. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan sendiri tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yesus orang benar. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa hal yang dibenci, kenapa hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan justru dianggap sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Oke. Kenapa mesti harus melalui kematian? Ya. Apa? Itu pertanyaan Bang Zuma. Ya, kenapa sesuatu yang dibenci, Iya, saya kenapa menjawab. yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Kematian, ya, pembunuhan itu merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, Betul. bagus. Itu hukumnya bagus. ke-6. Betul itu. Nah, terus Betul. kenapa Kristen menjadikan itu justru sesuatu yang dijadikan sebagai jalan keselamatan? Kenapa Pembunuhan sekarang terhadap orang Yesus Kristen- adalah simbol keselamatan untuk Kristen. Sementara Tuhannya tidak mau. Bahkan Yesus mengajarkan, Guru, ya Paman, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Jangan engkau membunuh. Oke. Saya jawab Bang Zuma. Ya, Saya menjawab. Jadi Yesus, ya. Jadi Yesus ketika dia memberikan dirinya mati, ya, itu kok memberikan artinya dirinya? bahwa Kok memberikan dirinya? mengaruniakan. Kok mengaruniakan dirinya? Mana ada Tuhan mengaruniakan Yesus untuk dibunuh? Ini Anda sudah kerasukan 8 roh jahat ini. 3:16. Di situ tidak ada pemberitaan untuk dibunuh. Yang percaya kepada hambaku akan Oke, saya memperoleh baca ya. hidup yang kekal. Silakan Anda baca. Silakan. Oke, saya baca. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah Menganugerahkan mengaruniakan garis bawah hambanya yang suci. anaknya yang tunggal. Ah. Mengaruniakan itu apa arti mengaruniakan? Mengaruniakan itu memberikan. Ya, memberikan, menghadiahkan. Menghadiahkan anaknya. Supaya diapain? Supaya dibunuh atau supaya dipercaya? Ya supaya dia mengalami kematian karena itu membayar dosa itu harus lewat kematian. Kalau tidak manusia yang dihukum. Loh. Lu ada Baca ketawa nih? dalilnya lengkap. Baca dalilnya lengkap. Oke. Hmm. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Nah, melainkan mana di situ? beroleh hidup. Mana di yang situ? kekal. Dianugerahkan untuk dibunuh itu mana dalilnya? Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, mengutus Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang percaya kemudian bahwa dia adalah utusan, maka dia akan selamat. Siapa mana dalilnya bahwa dia dibunuh? Mana dalilnya? Bahkan Tuhan tidak ingin Yesus itu Markus. dibunuh. Tadi Pembunuhan saya udah terhadap jelaskan Yesus, itu mati. pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul atau betul? Itu bukan kekejian sebenarnya. Karena Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Kalau tidak dengan kematian maka manusia Dari akan mana mati ilmu Anda mengatakan dosa-dosanya. Yesus menyerahkan nyawanya? Hei, saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham.
tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang Ya, yang dan ini berusaha gimana itu? membunuh Yesus adalah orang-orang yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dalilmu di kemudian mana? Dalilmu pembunuhan di itu mana? justru adalah satu simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Sementara Yesus sendiri mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena di dalammu itu tidak ada firmanku. Iya. Iya, apa? Kenapa? Kenapa apa? Kenapa orang Ya, apanya kenapa? Yudas khususnya ya dan Kenapa? prajurit Roma pada saat itu membunuh karena mereka tidak mengenal Tidak mengenal apa? Yesus itu. Tidak Nah, mengenal siapa sekarang bukan itu Kristus. permasalahan, bukan mengenal tidak mengenal, bukan itu. Bukan itu. Pembunuhan Apa, terhadap Bang? Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa Iya. kemudian pembunuhan yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh oteng? Kenapa? Karena Kenapa? karena Kenapa? lewat kematian. Ya, karena kematian kematian hanya disitulah ada keselamatan di mana satu orang berbuat Justru dosa, kematian satu Yesus itu orang hal juga dibenci. menebus. Hei, kawan, Hei. kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kok jadi keselamatan? Keselamatan dari setan. Oke. Siapa Kita- yang memberikan keselamatan saya dengan membunuh Yesus? Siapa yang memberikan keselamatan? Siapa yang menjanjikan keselamatan dengan membunuh orang benar, orang suci kayak Yesus? Siapa? Loh, dia saya banyak Yesaya banyak. tentang Di Yesaya tentang banyak. kematian, Di penderitaan Yesaya Yesus. banyak. Kamu berbicara apa lagi nih? Kok jadinya ke Yesaya banyak? Nah, itu Tidak kan ada perubahan dalil, tentang tidak ada penderitaan dalil. kematian Yesus. Di mana? Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Pembunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Kok Anda katakan kematian Yesus itu adalah suatu kebenaran? Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Jawab. Kenapa Yudas itu dirasuki oleh iblis? Apa hubungannya dibisik. pertanyaan saya? Kematian Yesus itu hal yang dibenci Tuhan atau hal yang disukai oleh Tuhan? Jawab. Dia yang memberikan nyawanya. Ya, alamak. Karena begitu besar kasihnya. Karena dia Kembali Allah lagi yang ke Maha Kasih. situ. Kembali lagi ke situ. Yesus Apanya itu diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai apa? Sebagai juru selamat, penebus dosa. Juru selamat. Terus kenapa dijadikan korban? Dijadikan tumbal sebagai orang terkutuk. Kenapa? Karena manusia, karena dengan satu manusia jatuh dalam dosa, dengan juga satu manusia Apa ini? Ya, menebus manusia. Apa? Manusia yang tidak berdosa itu Maria. Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus itu berdosa, ambil keledainya orang. Dia tidak berdosa. Hei, memanggil Maria tidak ibunya berdosa dengan sekalipun panggilan di perempuan. Bung, berbohong di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga melainkan aku. Bohong, dusta. Berdosa dia itu. Kalau Anda mengatakan itu bahwa dia harus jadi korban, ada orang suci. Kalau orang suci justru nggak boleh dibunuh. Tadi saya sudah mengatakan samamu, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Terus, menumpahkan darah Yesus itu hal yang disuka oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? kalau Yesus yang memberikan, itu karena begitu besar kasihnya. Di mana Yesus memberikan Cahayu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena Dalilmu di mana itu? Dalilmu di mana? Saya lihat. Iya, dalilmu di mana? Iya.
Enggak, saya kalau saya memahami Anda itu hanya memotong kata-kata yang mendukung pernyataanmu. Jadi kita harus melihat. Loh. Pertanyaan sederhana saya, kamu tidak jawab ini yang keempat kalinya. Pembunuhan Ya, dalilmu terhadap gimana tadi Yesus itu yang saya kamu ulang. Ini omongkan yang keempat, ini terakhir? yang keempat. Pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai oleh Tuhan? Kalau dia yang memberikan nyawanya, bukan suatu hal Saya yang tidak benci. tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pembunuhan terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci atau itu hal yang disukai oleh Tuhan? Sesama manusia itu tidak boleh berhak membunuh, karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, pembunuhan yang terjadi terhadap Ya. Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai Tuhan? Ini yang kelima kalinya loh. Iya, saya paham pertanyaanmu. Dibenci Saya atau disukai paham. oleh Tuhan? Kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Oke. Berarti kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan, kenapa hal yang dibenci Tuhan justru dijadikan sebagai alasan Kristen untuk masuk ke dalam surga? Ayo, Karena tanpa kematian Yesus, Loh, maka kematian manusia itu adalah hal yang dalam dibenci, dosa-dosanya. Cak Ayu. Kematian Iya. itu adalah hal yang dibenci. Kenapa kemudian dijadikan sebagai alat untuk nebus dosa? Ini Kenapa apa disebut sebagai alat penebus dosa? Karena kalau tidak ada kematian Yesus, maka manusia itu mati akan dosanya. Berarti hal yang Itu. dibenci Tuhan ini, hal yang dibenci bermanfaat bagi Kristen, begitu? Ketika Berarti ketika Kristen tidak ada dengan iblis ini kematian, bedanya apa coba? Hah? Apa? Hal yang dibenci oleh Tuhan justru bermanfaat bagi Anda. Itu maksudnya apa? Ayo. Justru Apa? gini. Justru kematian Yesus yang memberikan keselamatan kepada Alamak. manusia, karena Alamak. manusia itu udah mati. Hei, kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Kok jadi menyelamatkan kalian? Kematian Yesus. Kematian Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bukankah dengar. Mendamaikan dia itu adalah Pembunuhan mendamaikan terhadap manusia dengan- Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus ini menghapuskan dosa atau melahirkan dosa? menghapuskan dosa lah. Oh, berarti pembunuhan ini hal yang disukai Tuhan. Sesuatu karena manusia itu udah mati karena dosanya kan. Apa ini? Oleh karena Apa itu, ini? Apa ini? Karena Apa ini? hasilnya dia tidak Kematian mau, Yesus, dia kematian tidak mau Yesus itu, manusia itu kematian mati dalam Yesus dosanya. itu, Maka dia menempuh kematian jalur Yesus, itu. kematian Yesus ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kebaikan? Yang mendatangkan kebaikan, menghapus dosa. Oh, Iya. jadi jelas. membunuh orang benar itu Hah? menghapuskan dosa. Karena dia memberikan dirinya. Nah, Memberikan lalu nyawanya. kenapa Yesus mengatakan jangan engkau membunuh? Kalau mau Karena selamat ke manusia surga tidak jangan berhak. membunuh. Harusnya ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Harusnya Yesus menjawab, bunuhlah aku. Betul? Betul? Karena manusia tidak berhak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Sepuas manusia dilarang. hatimu. Atau bila kau perlu, saliblah aku. Mati pun rela, asal Kristen selamat. Gitu maksudnya. Bukankah pembunuhan paham terhadap nggak? Yesus itu hal yang dibenci? Dibenci oleh siapa? Bukan oleh negara.
tapi pencipta langit dan bumi ini yang membenci pembunuhan itu terjadi terhadap orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Lalu Kristen muncul dari barat mengatakan hal yang dibenci oleh Tuhan itu adalah keselamatan bagi karisteng, pemakan babi. Kok bisa kayak Oke. gitu, Bang? Saya mau jelaskan dulu ini coba. Yang pertama, manusia itu dilarang membunuh karena manusia itu tidak berhak atas nyawa. Dilarang manusia. membunuh. Nah, sekarang Iya, kalau itu dia pertama melakukan dulu. pembunuhan berdosa atau menghapus dosa? Ketika dia melakukan pembunuhan terhadap Yesus, karena itu adalah kehendaknya Yesus, Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan dirinya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 nomor 16, itu jelas. Tuhan Dia yang memberikan memberikan nyawanya. hambanya Yesus untuk dipercayai sebagai utusan, bukan untuk dibunuh. Cak Ayu, alamak. Apa? Dia Yesus datang ke muka bumi ini untuk dipercayai sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, Ya. bukan sebagai Ya, tumbal itu yang kan mati di atas tiang salib. Kalau itu kan pemahamannya Bang Guma dan teman-teman. Lalu di kenapa sini. Yesus keberatan ketika dia hendak dibunuh? Keberatannya di mana coba? Di mana? Mengapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Dalilmu di mana? Itu berapa? Yohanes 8 nomor 77. 37 Cak Ayu. 8. 877. 37 alamak. Ini 30. pernah belajar. Saya baca ya. Ya. Aku Jangan tahu dibaca bahwa aja, kamu dijilat adalah juga Bang, keturunan biar Abraham. paham. Tetapi Gimana? kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tetap di kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakku. Dari bapakmu. Bapakmu itu siapa? Mana dia? Bapakmu siapa? Ya Bapak di dalam surga lah. Salah, pantas aja kamu error dari tadi. Orang yang Apa yang mau kamu membunuh Yesus, dengar. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah hamba setan. Alamak. Itu karena di dalam diri mereka tidak ada firman, betul. Iya, makanya berarti Iya. yang membunuh Yesus adalah anak-anak Iya, karena mereka tidak mengenal anak-anak Tuhan. setan atau bukan? Ya, anak setan. Anak setan. Ketika anak Iya. setan menghadiahkan pembunuhan di atas tiang salib, siapa yang menerima hadiah dari anak-anak setan? Islam atau Karena Kristen? mereka itu Jangan udah karena, bukan ke situ. Pertanyaan saya, hadiah dari anak-anak setan ini diterima oleh Kristen atau Islam? Dari mana kamu mengatakan dihadiahkan? Loh, yang melakukan Dari mana? pembunuhan, Dari mana? yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus Ya, itu anak-anak setan, dan kamu sudah mengiyakan Kamu itu. mengatakan menghadiahkan di mana dalilnya? Sekarang yang menerima penyaliban di atas tiang salib itu siapa? Kristen atau Islam? Iya, kamu mengatakan tadi menghadiahkan. Nah, sekarang yang Di mana menerima dalilnya? penebusan dosa di atas tiang salib itu yang dilakukan oleh anak-anak setan itu Islam atau Kristen? Kamu bilang tadi mengaruniakan. Di mana dalilnya itu? Menghadiahkan. Yang menghadiahkan di mana? Loh, Di mana yang dalilnya? menyerahkan Yesus untuk disalib ini siapa? Kamu tadi sudah mengakui kok. Mereka adalah anak-anak setan. Iya. Ya, terus Anak-anak mereka setan ini, mengaruniakan itu di mana? anak-anak setan ini berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Iya, mereka membunuh berhasil betul. Berhasil. Di mana kamu Siapa yang menghadiahkan? menerima kemudian Menghadiahkan di mana? hasil? Dengar. Siapa yang menerima hasil dari usaha anak-anak setan ini? Islam atau Kristen? Justru mereka dirancang untuk membunuh itu, melakukan itu. Berarti Tuhan merancang dirinya untuk dibunuh oleh anak setan. Ya karena dia memberikan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu merancang supaya dia dibunuh oleh anak-anak setan. Dia memberikan nyawa. Iya, berarti Tuhanmu merancang agar dirinya dibunuh oleh anak-anak setan. Ya memang
dia memang harus melawan hal itu. Iya, berarti Ya, kenapa? Tuhanmu merancang dirinya agar dibunuh oleh anak-anak setan. Iya, memang dengan kematian Yesus Hasil daripada upaya kerja keras anak-anak setan ini diterima sebagai penebus dosa oleh Kristen, oleh orang Islam. orang Kristen. Bagus. Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Saya konsep keselamatan ini jemaah. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Orang Kristen ini Bentar, harus Pak. berterima kasih kepada anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Yang kau Tuhankan itu yang mana? Kan yang melakukan tadi penyaliban anak-anak setan. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu menerima, ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa tadi yang membunuh anak manusia? Siapa? Anak-anak setan? Itu Tuhanmu, kata Yesus. Prajurit Roma. Dalil. Itu dalilmu. Makan itu dalil. Makan. Prajurit Roma itu. Ya itulah anak-anak setan. Itulah anak-anak setan. Anak-anak Iya, memang, setan. karena itulah mereka tidak ada firman di dalam diri mereka. Nah itulah anak-anak setan yang sudah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Iya, karisteng. di mana menghadiahkan? Loh, Dia mengatakan siapa saya yang melakukan menghadiahkan ini buat pembunuhan? kamu orang Kristen. Di mana Siapa dalilnya yang itu? melakukan? Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Orang prajurit Roma. Berhasil. Iya. Nah, siapa yang menerima upah dari itu semua? Islam atau Kristen? Yang menerima keselamatan karena Yesus yang memberikan dirinya. Iya, yang menerima siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang menerima upah dari pekerjaan iblis Islam atau Kristen? Pekerjaan iblis, dia itu menghalangi pekerjaan itu, bukan menghadiahkan. Loh, dia itu menghalangi loh. Ya, coba ya. Di Allahu mana Akbar, Masya pada Allah, waktu Masya Allah. Yesus berpuasa 40 hari Masya 40 malam. Allah, Masya Ya. Allah. Di mana dia dicoba di padang gurun. Masya Artinya Allah. iblis menghalangi, Masya mencoba Allah. menggagalkan keselamatan itu. Masya Allah. Ini Yesus sudah mengatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya, iblis Berarti itu yang berusaha membunuh Yesus ini membunuh tak Yesus, ada firman. berusaha menghalangi itu. Tidak ada firman di Berusaha dalam untuk- diri mereka sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tadi kamu sudah mengiyakan itu bahwa orang-orang kan- ini berusaha. Orang-orang ini berusaha membunuh Yesus. Karena di Iya, dalam karena tidak dirinya ada firman di dalam diri mereka. tidak ada firman. Berarti kalau tidak ada firman Bapa di dalam dirinya, keinginan siapa sampai dia ingin membunuh Yesus? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. 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 Berhasil enggak Orang-orang anak-anak itu iblis ini? Berhasil enggak anak-anak iblis ini membunuh Yesus? Iya, sampai mati betul. Berhasil. Karena mereka dibutakan oleh mata mereka. Sekarang siapa yang menerima hasil dari kerja anak-anak iblis? Iblis Kristen atau Islam? Begini, pekerjaan Begini yang bekerja itu hasil yang bekerja ya kita. Yang bekerja itu mengatakan ini salah, Yang bekerja. mengatakan itu Hey. salah. Hey, Akhirnya begini dan begitu. yang bekerja itu Ah. yang bekerja itu Yesus karena dia yang turun dari Itu ajaran anak-anak iblis. Dia Anak-anak yang bekerja iblis, Bung. melakukan karya itu. Bung, Tetapi anak-anak iblis orang Roma ketika dan kemudian iblis berhasil itu menyalibkan berusaha seseorang, menghalangi itu. anak-anak iblis tidak berhenti bekerja. Korban yang mati di atas tiang salib ini oleh anak-anak iblis diajarkan lagi bahwa dia adalah juru selamat dengan darahnya. Padahal itu adalah hal yang dibenci. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi oleh Kristen, kekejian bagi Tuhan itu adalah hadiah bagi Kristen demi untuk menebus dosa-dosa karisteng.
Berarti anak-anak iblis berhasil kemudian mendapat pengikut. Nama pengikutnya adalah Ya itu adalah- kan pemahamannya si Jumas ya. Oke aja. hasil fair-fair aja sih dari bagian kalau begitu pemahaman. sorry hasil daripada Maksudnya kan anak-anak kita saling setan menghargai aja. itu Kalau memang begitu pendapatmu, diberikan kepada anak manusia, dan yang menerima itu adalah kalau memang Kristen. pendapatnya Jadi penerus upaya setan untuk menyesatkan anak manusia ada di Islam atau di Kristen? Ya itu kan pemahamanmu. Bukan. Ya, Anda kan sudah saya menghargai mengakuinya pemahaman bahwa kalau begitu penyaliban ya. itu adalah karya anak-anak iblis. Ya, Anda sudah menghargai. mengatakan itu tadi. Anda Enggak, yang mesti mengatakan kamu itu harus sama tadi dengan saya. bahwa salib Cuma- itu adalah hasil kerja anak-anak iblis. Sudah selesai. Tidak mesti kamu harus sama dengan saya. Saya menghargai kalau kamu memiliki Cuma- pendapat. Ya, saya juga yang lain menghargai. dengan Bahkan saya, capek silakan. dari tadi aku suruh anak buah saya tepuk tangan. Karena menghargai pernyataan saudara. Saudara Itu sudah yang mengakui tahu. itu. Bahwa anak-anak Ya, kan saya iblis bilang, berhasil. Yesus Anak-anak iblis melakukan berhasil karya keselamatan membunuh itu. Yesus. Dan hasil daripada upaya Yesus pekerjaan melakukan karya iblis keselamatan itu iblis diterima oleh menghalangi. Kristen sebagai jalan penebusan dosa Kristen. Dah selesai kita. Ya, Apalagi itu kan pendapatmu ya boleh-boleh aja. Nah, itu lah. bukan Kita kan pendapat saya. menghargai. Anda sendiri yang mengakui tadi, gitu loh. Anda sudah mengakui Yang penyaliban itu adalah hasil karya dari anak-anak iblis. Yesus pun mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Udah. Yang Yudas disebut bekerja di iblis. situ, itu Yang adalah berkhianat Kristus. kepada Yesus iblis. Yang membuat tipu muslihat iblis. Yang membuat kesaksian-kesaksian palsu iblis. Udah selesai. Artinya Ya silakan aja kalau kamu memiliki pandangan seperti itu ya silakan saja. Oh, itu bukan pandangan saya, enggak, itu enggak. ungkapan Melarang saudara. Anda Saudara sama yang dengan saya. mengatakan itu tadi. Anda mengatakan ya yang anak saya iblis. katakan kepada Itu anak Anda, yuk, iblis harus paham. yang menerima Oke, hasil dengar dulu. hasil penyaliban Islam Iya. atau Kristen? Kristen. Ya udah Dengar selesai dulu. kita. Dengar Udah. yang Udah. saya katakan sama Bang Zumba. Yang saya katakan di mana Yesus adalah yang bekerja dan iblis itu menghalangi pekerjaan karya Apa keselamatan. menghalangi? Berhasil iblisnya. Apa pula menghalangi? Iblisnya berhasil membunuh itu Yesus. membunuh. Iya, berhasil Artinya membunuh. mereka itu menghalangi. Berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil Ya, karena Yesus- menghapuskan. Dengar. Sebenarnya- Berarti iblis berhasil membuat Kristen, dosa-dosa Kristen terhapuskan. Berhasil, Zuma. Iblis berhasil tidak berhasilnya Iblis sebenarnya. berhasil Ya. menghapuskan Itu dosa-dosa orang Kristen dengan membunuh Yesus. Jangan di-mute. Maka Jangan orang di-mute. Kristen Udah mulai harus di-mute, berterima ya. kasih kepada siapa? Udah mulai di-mute. Orang Kristen Yang harus saya berterima mengatakan- kasih kepada siapa? Karena dosa-dosanya sudah Yang ditebus saya katakan cuma dengan membunuhnya Yesus, dengan membunuh Tuhan Yesus. Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak, bukan manusia yang menentukan. Sekarang permasalahannya berhasil kan? Yang berhasil itu karena yang berhasil Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak. menghapuskan Yang melakukan dosa-dosa itu Kristen siapa adalah yang berhasil? Yang berhasil, yang berjasa menghapuskan dosa-dosa Kristen itu siapa? yang menentukan dia mati itu adalah dia, Bima. Yang berhasil Karena dia yang memilih jalan menjadikan itu, dia pengikutnya. mengatakan Enggak enak ya memberikan dengan bahasa nyawanya. pengikut, enggak enak. Yang berhasil menjadikan dosa-dosa orang Kristen itu dihapuskan oleh Tuhan dengan membunuh Yesus di atas tiang salib itu siapa? Yang berhasil membuat dosa-dosamu terhapuskan itu siapa? Berhasil atau tidak matinya Yesus itu ditentukan daripada Tuhan, bukan ditentukan daripada manusia. Loh, Wa iya du'una illa syaitanan marida. Allahu Akbar. Yang Allahu menentukan- Akbar. yang menentukan- Iblis berhasil Zuma. membuat orang Zuma. Kristen
punya keyakinan Manusia bahwa yang dengan menentukan berhasilnya manusia itu iblis mati. membunuh Yesus di salib, iblis berhasil itu menghapuskan manusia apa, Tuhan? dosa-dosa Kristen. Maka Juma. Kristen dalam hal ini harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa Zuma, saya tanya iblis sama kamu. dosamu tidak Saya tanya, akan yang menentukan dihapuskan. manusia mati itu Tuhan apa manusia? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Siapa Allah. yang Masya menentukan Allah. manusia itu mati? Tuhan apa manusia? Ya Sudah dulu, selesai, diam udah dulu. kamu sudah selesai. Udah selesai. Kamu silakan ke gereja hari Minggu berterima kasih Jawab kepada dulu, yang telah jawab pertanyaan saya yang membuat menentukan. dosa-dosamu dihapuskan. Kamu kalau hari Minggu silakan ke gereja berterima kasih kepada Bapakmu yang telah berhasil membunuh Yesus sehingga dosamu dihapuskan. Silakan. Sekarang ke Indra ini. Indra, tadi kau ngomong, orang lagi ngomong. Sekarang giliranmu. Sekarang saya mau ngomong. Dengerin dulu pertanyaannya. Nah, apa pertanyaan? Dengarkan dulu. Yesus mati di tiang salib itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, Yesus mati di kayu salib itu adalah rencana. Semua itu kalau dipelajari jangan disepotong-sepotong kitabnya suci. Di mana? Di mana? Tunjukkan. Di mana? Tunjukkan di perjanjian lama Tuhan Di perjanjian berencana lama sudah membunuh. tertulis bahwa Di dia mana? juga akan disalibkan juga ada. Di mana tertulis bahwa Tuhan berencana membunuh kemudian utusannya di mana? Kata siapa Tuhan? Kau pelajari dulu, bukan Tadi kata kamu Tuhan. katakan. Itu Bang Handi masih adalah ingat? Bang Handi dia suatu- menyebut apa tadi? Itu adalah Kehendak Tuhan rencana. katanya tadi. Kehendak Rencana Tuhan. siapa? Rencana Iya, Tuhan. rencana Tuhan untuk Nah, itu. Coba manusia kamu ini. tunjukkan di kitabnya Yahudi, Tuhan berencana menghapus dosa-dosa orang durhaka kayak Anda dengan membunuh orang yang suci. Di mana tertulis itu? Gini cuma yang kau Gimana? katakan tadi itu, yang anak iblis itu bukan anak iblis sudah menang ya. Dan ditanya lah yang dia Lain omongin. ditanya, lain dijawab. Ya, Gimana? sekarang begini Zuma. Kalau kau berbicara tentang itu adalah karya penyelamatan Allah, itu semuanya sudah tertulis bahkan Mana? Di mana? Tadi itu karya sebelum- iblis tuh. Itu tadi karya iblis. dari Itu karya mana iblis karya tadi iblis? tuh. Sekarang saya tanya kau, Zuma, itu Farisi. Kau jawab dulu Ini pertanyaan. tadi kupingmu nggak kamu bawa ya? Saya dengan ya aduh tadi itu sudah hampir sejam membuktikan bahwa dia pun mengakui bahwa itu adalah karya dari anak-anak iblis. Penyaliban itu adalah karya dari anak-anak iblis. Dan itu memang betul. Coba Anda lihat di Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, inilah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Apa yang kau dengar dari bapakmu? Bunuhlah Yesus. Ada nggak perintahnya bunuhlah Yesus dari Bapa Elohim? Ada. Tunjukkan di mana. Tapi menurut Yesus, yang berkehendak melakukan pembunuhan manusia pertama kali itu adalah iblis. Siapa itu? Siapa punya bapak itu? Yang mau melakukan pembunuhan demi dosa waris. Bapaknya siapa? Bapaknya Kristen kan? Siapa itu bapaknya Kristen menurut Yesus? Yang menginginkan pembunuhan. Siapa? Hoi! Siapa yang menginginkan pembunuhan? Bapak Elohim atau bapak si setan? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo. Iblis yang menjadi bapakmu. Bapak yang mana? Apa tanda-tandanya? Dia membunuh manusia sejak semula. Siapa sekarang menjadi anak-anak setan? Yang bapaknya menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kamu itu bukan anak-anak Tuhan, kamu itu anak-anak, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu adalah anak iblis. Sederhana pun. Ayo. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Emang enak digituin sama Yesus? Enak digituin, enak. Capek-capek kau menyembahnya, ujung-ujungnya kau diusir, enak digituin. Enggak kan kawan?
Enggak kan? Nah, oleh karena itu, mari belajar Bible dengan ilmu. Pelajari Bible dengan akal. Itu masih ada kesempatan. Saudara-saudara Kristenku dimanapun kalian berada, masih ada kesempatan. Pelajari Bible itu baik-baik. Pelajari. Kan tidak ada larangan. Baik Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak ada larangan kan belajar Bible. Apalagi Kristen, itu kitab kalian. Pelajarilah baik-baik Bible itu. Tapi dengan standar akal, kawan. Jangan doktrin, jangan dogma. Ya, Al-Quran saya jelas mengatakan apa? Terinci pun terkait itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Ini kata Tuhan saya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ulangan 21 nomor 22. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar adalah disalib. Galatia 3 nomor 13. Yang dibunuh digantung di salib itu adalah orang terkutuk dengan cara kutuk. Ayo, apakah mungkin iblis berhasil membunuh anak Tuhan? Tidak mungkin. Berarti yang dibunuh adalah orang fasik. Berarti iblis menghadiahkan untuk kalian orang fasik yang mati di atas salib. Bukan orang suci. Karena orang suci nggak mungkin dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang terkutuk. Berarti iblis membunuh orang terkutuk di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada pengikut-pengikutnya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan bapakmu ini tidak hidup dalam kebenaran. Bapakmu ini hidup di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab bapakmu ketika berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab bapakmu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tuh. Iblis berhasil memberikan korban berupa orang terkutuk di atas salib untuk kalian tuhankan. Ayolah saudara-saudaraku. Mari kita berpikir, mari kita renungkan kebenaran ini. Ini Bible yang mengatakan itu. Aku ngomong dulu, bisa nggak kau diam dulu? Iya, silakan. Iya, itu kau tahu nggak kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa? Di situ dia menunjukkan bahwa dia memang harus mati, tetapi dia akan mengalahkan kuasa maut. Sehingga di mana kau nggak baca dalilnya? berarti Alkitab kau ngasal goang. Saya justru minta dalilnya di mana? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian. Ya, kau nggak tahu kalau dia itu mati dan dia dibangkitkan pada hari itu ketiga. itu iman Kristen. Saya hargai. Sekarang Anda menuduh Yesus kan? Di mana Yesus berkata demikian? Kau nggak tahu tentang karya penyamatan ya? Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan. Saya menguraikan bahkan hampir sejam. Saya menguraikan itu. Sekarang saya tanya kau, Kematian kalau Yesus kau itu berbicara bukan tentang karya Yesus, keselamatan. Kematian Yesus itu adalah pembawa dosa. Jangan kau membunuh. Ketika perintahnya jangan membunuh, tetapi membunuh, maka itu akan menghasilkan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi melahirkan dosa. Sekarang saya tanya kau, Juma. Kau cari. Bertanya lagi. Ada enggak? Pertanyaan yang kedua. Ada yang menulis tentang akulah jalan keselamatan dan hidup. Ada enggak? Ada. Yesus saja satu orang yang bisa berbicara. Ada dalam Ada di mana? Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Baginda Rasul Muhammad sallallahu Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu. Yang kedua, dikatakan kemudian dalam Al-Quran, seruan Allah, ya ahlal kitab, yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Coba. Wahai ahli kitab, jika engkau ingin selamat, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian supaya kalian mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan menuju jannah. Melalui siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayo, di mana kemudian Yesus berkata dia adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Ada? Tidak ada. Nehi berica ketum berjahe. Gak ada itu. Sahabat cuma saya tanya mana? kau, berarti kau Mana bilang dalilnya? Muhammad itu sebagai penunjuk jalan kehidupan. Yes. Sekarang kau tahu dia ada di mana? Mati Wow. nggak dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Mati wasallam, Di dalam dengarkan, kubur dengarkan. nggak sekarang dia? Allahu Akbar, Masya Allah, dengarkan. Di dalam Al-Quran Ada dikatakan catatan kemudian, nggak dia bisa bangkit lagi? Muhammad? Dulu lu bertanya, bro. wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Pertanyaan saya, pernah tidak kau membaca di dalam Bibelmu Yesus bertemu dengan Musa? Jawab. Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Kau tahu Jawab. nggak Musa dikuburkan di mana? Hah? Ada tertulis di Bibel. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan Dia itu- bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau Siapa tahu. bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan Mana kuburnya. Di mana dalilnya? ada kuburnya ditemukan? Mana dalilnya? Kau cari. Dan Di mana dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bethuel, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? kuburnya? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dikebumikan Dia sudah bukan? diangkat, berarti itu Dikebumikan. bahasanya. Mana? Tunjukkan dalilnya di mana terangkat. Aduh. Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin Tuhankan? Musa atau Yesus? Pilih. Dipilih. 103. Dipilih. Musa Tuhan tidak terangkat, mengalami mantan kematian, mayat kau terangkat tahu. ke langit, disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke? Sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Hai. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Nangis. Wih. Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan menghendaki Yesus mati disalib, nggak ada datanya. Wih. Hup, Wih. hup. Halo. Ntar dulu keluarga lu, diam dulu di pojok deh ya. Ntar kau panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki mau masuk. Tunggu dulu ya. Ini ada satu nih. Siap Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Nah, di situ aja. Halo. Ya gue bilangin ntar dulu. Indra. Ketuk. Ya udah, ganti pemain. Kasihan dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian, memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya.
Habis itu apalagi tadi ya? Itulah, ada apa tah? Sekarang masuk ke pertanyaan. Bang Hendy nanya tadi apa? Nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tamamu tadi ya? Musa mati. Ya. Dikubur ya? Tadi benar itu. Dikubur Dia ya, katakan, aku saya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur. Udah, cukup. Oke. Temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Hendy, jangan macam tesis skripsi kau buat aku. Tenang. Ya udah. Yesus itu mati di tiang salib. Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Iya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 5. Jangan ketawa. Cuma apa ketawa tadi? Janganlah kayak gitu, Bang. Ya. Apa Diterangkan. pula? Bang Juma janganlah kayak gitu, Bang. Biar ku kasih tahu ayatnya, Bang. Biar enak ada apanya diskusinya. Jangan diketawai pas diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama, kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya? Artinya ada nggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu. Nggak Di ada. perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan Itu dia. kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar. Biar Saudara- ku tunjukkan ayatnya, Bang. Saudara, Dengar. kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian. Bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes. Yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama, jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda. Bukan tentang Yesus. Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan iman Anda sendiri. Ya, silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya, nanti setelah itu baru kesini lagi. Bagaimana nih Pak?